Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya, Grace Rantung. Dan program Kerinduan Segala Zaman kita tahu adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang telah menjadi favorit. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, hidup banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang budiman, kita akan melanjutkan pembahasan kali ini, bab yang ke-76 dengan judul Yudas. Silakan Anda menghubungi nomor telepon 0877 16161637. Saya ulangi, nomor telepon 0877 16161637. Saudara boleh mengirimkan SMS bila saudara memiliki komentar atau permohonan untuk kami doakan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saudara masih bersama dengan narasumber Dr. Alvin Rantung dan juga saya ditemani dengan Saudari Monica Tania. Mari kita lanjutkan saat ini pembahasan bab 76 dengan judul Yudas. Silakan Dr. Alvin. Baik, terima kasih Dr. Grace. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mempelajari kembali kisah yang terdapat di dalam buku Matius pasal yang ke-27 ayat 1-10 yang dikupas oleh buku Kerinduan Segala Zaman ini bab 76 tentang Yudas. Sebelum kita mempelajarinya, baiklah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Bapa yang penuh kasih, saat mana kami sedang mempelajari tentang perjalanan kehidupan Yesus, kami perlu dikuatkan sebagaimana Yesus sudah menang. Ketika Yesus berkata, roh ini kuat, daging ini lemah, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, memiliki pengalaman yang baru lagi bersama dengan Yesus, memiliki tabiat-Mu, dan Roh Kudus menuntun kami pada saat ini. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Baik, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah mempelajari tentang Yudas, sebenarnya Yudas tidak percaya bahwa Yesus Kristus akan mengizinkan dirinya ditangkap. Dalam menyerahkan Yesus, Yudas berniat mengajarkan kepada Yesus suatu pelajaran. Kenapa? Yudas berniat mengambil bagian yang akan menjadikan Yesus berhati-hati dalam memperlakukan dia dengan penghargaan yang patut sejak saat itu. Seringkali saudara-saudaraku, Yudas melihat berkali-kali Yesus telah meloloskan dirinya daripada jerat-jerat kematian. Seperti ketika Yesus akan dilempar batu, Yesus pergi dan menghilang. Yesus mau didorong ke jurang, dia juga meloloskan dirinya. Dan banyak kali hal ini sudah terjadi. Dan Yesus tidak membiarkan dirinya ditangkap. Oleh karena itu Yudas tidak percaya Kristus akan mengizinkan dirinya ditangkap. Oleh karena itu Yudas melihat dia mempunyai dua skenario yang telah dia rancang. Bila mana dia melakukan hal ini, pasti Yesus akan menunjukkan dirinya dengan kuasanya yang besar dan menaklukkan semua orang yang akan menangkap dia dan menyalibkan dia. Dan ketika dia mungkin ditanya skenario yang kedua oleh para imam yang telah membayar Yudas dengan 30 keping perak ini, Yudas bilang, kamu hanya meminta saya untuk menunjukkan di mana Yesus berada. Dia sudah dapat itu uang. Tapi ketika dia melihat, memikirkan bahwa mereka dikalahkan oleh Yesus, dia merasa dia sudah dapat uang. Sekarang dia akan dipermuliakan dengan menjadikan Yesus sebagai orang yang akan duduk di kerajaannya dengan mengalahkan semua para imam-imam ini. Luar biasa saudara-saudaraku. Berapa banyak mungkin di antara kita semua yang memiliki permohonan-permohonan, bahkan cara-cara. Sepertinya kita memiliki pengalaman, pengetahuan yang bisa menyatakan bahwa Tuhan akan mengikuti keinginan kita. Mungkin kita sedang berdoa, kita paksa Tuhan supaya Tuhan memenuhi keinginan kita. Kita sedang memaksa dia bahwa Tuhan itu akan ikut kita. Seakan-akan kita lebih tinggi dari Mesias, bukan? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bila mana kita berdoa kita bukan untuk memaksa. Tapi bila mana kita berdoa dengan doa iman, kita akan berdoa sebagaimana Yesus berdoa. Kehendak Bapa yang jadi. Walaupun itu memberatkan diri kita mungkin. Kita mungkin bisa mengeluh dengan kita punya beban, sama seperti Yesus berdoa.
Kalau boleh cawan ini lalu. Tapi apa doa Yesus selanjutnya? Tapi bukan kehendakku, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika Yudas melihat orang-orang yang menangkap Yesus ini berbuat menurut perkataannya dan mengikat Yesus erat-erat, dengan heran Yudas melihat juru selamat membiarkan dirinya dibawa. Dengan penuh kecemasan, Yudas mengikuti Yesus dari Taman Getsemani itu menuju ke tempat pengadilan di mana para penghulu-penghulu Yahudi sudah menunggu di sana. Dan pada setiap saat Yudas memperhatikan Yesus, bahwa Yesus akan mengagetkan musuh-musuhnya ini dengan menunjukkan dirinya bahwa dia adalah anak Allah dan akan menggagalkan semua rencana jahat dari para imam ini. Tapi waktu demi waktu berlalu, Yudas tidak melihat hal ini. Ketika Yesus dinista, Yesus dipukul, Yesus diludah, Yesus hanya berdiam diri. Mungkin bagi kita, ketika kita berdoa minta Tuhan tolong jawab kita punya doa, seakan-akan Tuhan hanya berdiam diri. Kita menjadi ragu-ragu. Dan ketika Yudas melihat pengadilan itu hampir berakhir, saudara-saudaraku, Yudas tidak tahan lagi menderita siksaan angan-angan hatinya yang salah. Tiba-tiba suatu suara yang serak bergemuruh memenuhi ruangan pengadilan itu, yang mendatangkan kengerian kepada semua orang. Suatu suara terdengar, "Ia tidak bersalah, ia tidak bersalah, kasihani dia, oh Kayafas." Saudaraku, ini adalah suara Yudas. Dia berlari masuk ke depan Kayafas, di mana di depan dekat situ berdiri Yesus yang hanya berdiam diri ketika dilakukan tuduhan dan pukulan-pukulan kepada dirinya. Saudaraku, tubuh Yudas yang tinggi kini kelihatan sangat mendesak. Dia melalui orang banyak keheran-heran, mukanya pucat dan letih. Panjang malam tidak tertidur dan titik-titik keringat yang besar keluar dari pori-porinya, dari dahi. Ketika dia berlari cepat ke kursi pengadilan itu, dia melemparkan di hadapan imam besar ini keping-keping perak yang telah dibayarkan untuk mengkhianati Tuhannya. Sambil memegang jubah Kayafas, ia memohon kepadanya untuk melepaskan Yesus dan menyatakan bahwa ia tidak berbuat sesuatu yang patut diganjar dengan hukuman mati. Tetapi dengan marah, saudaraku, Kayafas menampik Yudas. Tapi Kayafas bingung dan tidak mengetahui apa yang hendak dikatakannya. Nyatalah bahwa apa yang dilakukan oleh Kayafas ini, yang menyuap Yudas untuk mengkhianati gurunya, terlihat bagi semua orang. Sekali lagi saudaraku, Yudas berkata, "Aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah ini." Tapi dalam Matius 27 ayat 4 dikatakan, imam besar itu dengan tenang kemudian menjawab dan menghina Yudas. "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Saudaraku, imam-imam sudah rela memperalat Yudas, tetapi mereka menghina tingkah lakunya yang rendah itu. Ketika ia berbalik kepada mereka dengan pengakuan bahwa ia berdosa dan Yesus tidak bersalah, mereka menolak dia dengan penghinaan yang dalam. Saudaraku, kini Yudas berbalik tersungkur di kaki Yesus yang ada di depan Kayafas, mengakui dia sebagai anak Allah dan memohon agar Yesus melepaskan dirinya. Dia berkata, "Yesus, lepaskanlah dirimu, tunjukkanlah dirimu sebagai Mesias karena kau adalah anak Allah." Tapi Yesus juru selamat tidak mencela orang yang telah mengkhianati dia ini. Yesus mengetahui bahwa Yudas tidak bertobat. Yudas mengakui dosanya, benar, tapi dia masih menyimpan cinta dirinya. Pengakuannya dipaksakan dari jiwanya yang bersalah oleh karena suatu perasaan bersalah yang menakutkan, oleh karena menunggu penghukuman. Berapa banyak di antara saudara dan saya, kita mengaku dosa kita oleh karena kita sudah ketahuan kedapatan berbuat salah, atau karena kita takut kalau kita mau dihukum. Tapi kita tidak merasa kesedihan yang dalam yang telah menghancurkan hati Yesus ini dengan menyerahkan anak Allah yang tidak bercacat ini, menyangkal dia di depan umum hanya oleh karena kita takut dihukum, oleh karena kita takut ditolak. Saudara-saudaraku, doa kita ketika kita minta ampun, mengakui dosa, bukan hanya sekedar akibat daripada dosa adalah penderitaan. Bukan hanya itu. Pengakuan kita harus disertai dengan kerinduan yang besar
untuk berkata, untuk berpikir, meninggalkan dosa itu. Bukan hanya mengaku dosa, tapi kerinduan yang besar, saudaraku, untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Saudaraku, ketika Yudas melihat bahwa permohonannya sia-sia belaka, ketika dia melihat Yesus tidak akan melakukan permohonannya, memenuhi permohonannya, Yudas cepat-cepat meninggalkan ruangan itu sambil berseru, "Sudah terlambat!" Yudas memastikan bahwa dirinya tidak bertobat. Sudah terlambat, kata Yudas. Dan ia merasa bahwa ia tidak dapat hidup melihat Yesus disalibkan. Dan dalam keadaan putus asa, keluarlah Yudas dan menggantungkan dirinya. Berbeda dengan Petrus. Ketika Petrus menyangkal Yesus pada pagi dini hari itu, ia memandang wajah Yesus yang sama seperti memandang wajah Yudas. Petrus teringat akan firman Tuhan. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus tidak berkata sudah terlambat. Ia berlari ke taman Getsemani. Dia menangis terseduh-seduh di mana Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga-jaga pada saat itu dan berdoa, tapi dia tidak melakukannya. Dan dia mohon ampun. Dan dia, Tuhan, sucikan saya. Saya mau menjadi alatmu yang Tuhan gunakan bagi kemuliaan-Mu. Biarlah kita berkata seperti doa Petrus, Tuhan, saya mau Engkau ubahkan. Saya membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong saya saat ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Dr. Alvin, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Pengakuan akan dosa tidak selalu berarti pertobatan. Bersungkur di kaki Yesus tidak selalu berarti penyesalan yang sejati. Karena pertobatan yang sejati adalah kerelaan untuk menerima konsekuensi dari pertobatan, yaitu pergumulan terhadap dosa-dosa kita. Adalah pilihan untuk meninggalkan dosa kita, bukan hanya takut terhadap hukuman, tetapi karena kita mengasihi Yesus Sang Juru Selamat. Kami berharap pendengar terus bergabung dalam pembahasan bab 76 buku Kerinduan Segala Zaman, dan kami sampaikan dari sekian banyak pendengar yang sudah diberkati Tuhan. Melalui buku ini kami mau menyampaikan bahwa saudara-saudara telah dan akan terus kami doakan, dan kiranya Tuhan telah memberkati saudara melalui buku ini, dan Tuhan akan menjawab permohonan-permohonan saudara. Dan jika masih ada komentar, pertanyaan, bahkan untuk permohonan yang akan kami doakan, SMS ke nomor 0877-1616-1637. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita semakin mendekati akhir dari pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman yang membicarakan hidup Yesus, Sang Juru Selamat dalam penyelamatan manusia di dunia ini, di mana puncaknya nanti adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kami mengajak para pendengar sekalian untuk jangan melewatkan diskusi kali ini yang mengkompilasi hidup Yesus dari keempat penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Baiklah Dr. Alvin, Saudari Monica, saya tertarik banyak hal yang menjadi amaran dari kisah Yudas bagi kehidupan saya. Saya yakin Dr. Alvin juga, Saudari Monica, dan para pendengar dimanapun saudara berada, menarik sekali bahwa sesungguhnya Yudas yang kita tahu, tidak ada orang yang tahu skenario, maksudnya teman-temannya nggak ada yang tahu, dan kesempatan untuk dia bertobat sampai pada malam itu, pada perjamuan malam, terus Yesus sampaikan, terus Yesus beritahukan. Jadi ketika terakhir kali Yesus memberikan suatu teguran kasih agar dia berbalik dan bertobat, ketika Yesus mengatakan orang yang akan mencelupkan tangannya bersama-sama dengan aku waktu mengambil roti, dialah yang akan menyerahkan aku. Itu adalah suatu teguran bahwa Yesus mengetahui semua niatnya, tetapi dia menjadi sangat tersinggung. Gantinya dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Maka dia membalikkan dirinya dan kemudian tidak bertobat sama sekali. Mungkin pelajarannya bagi saya adalah jangan sampai ketika saya ditegur, saya menjadi malah mengeraskan hati dan menolak Roh Kudus. Kita harus belajar untuk menjadi rendah hati ketika kesalahan kita diberitahu. Hal yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Yesus dan merendahkan diri. Itu hal pertama yang saya dapatkan yang sangat berharga bagi saya. Mungkin Monica punya hal yang bisa di-share? Silakan. Untuk kehidupan Yudas di sini yang membuat saya benar-benar susah untuk mengerti mengapa
skenario akan kematian Yesus ini kan memang harus terjadi. Dulu saya berpikir, kenapa harus Yudas? Alangkah kasihannya dia gitu kan. Alangkah kasihan seseorang yang memang apakah memang dulu Tuhan sudah tunjuk bahwa bakal Yudas nih yang akan mengkhianati Tuhan, akan masuk dalam skenario kematian Tuhan. Tapi semenjak kita belajar lagi, ternyata itu juga Tuhan sudah menentukan suatu pilihan untuk Yudas. Mungkin kalimat yang terakhir agak hati-hati ya. Tuhan sudah menentukan pilihan. Jadi nampak seperti bahwa Tuhan yang memilihkan buat Yudas. Sesungguhnya tidak. Karena satu hal yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan semua orang, masa Tuhan mau assign satu orang untuk menjadi pengkhianat? Tidak. Seakan-akan seperti itu. Tapi yang pasti tidak, karena dia telah mati bagi kita semua dan bagi Yudas sesungguhnya. Amaran bagi kita bahwa pilihan keselamatan itu adalah pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa seorang untuk selamat. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia bisa melakukan apa saja. Dalam satu kedipan mata saja, semua yang ada di sekeliling dia bisa mati kan. Tetapi dia memilih untuk tidak melakukan hal itu. Dia mau agar kita mengasihi dia, memilih untuk mengasihi dia, bukan karena paksaan. Mungkin Dr. Alvin mau menambahkan, silakan. Iya, kalau kita lihat sebenarnya Tuhan ketika Allah menjadi manusia melalui Yesus Kristus, dia inginkan semua manusia itu selamat. Takdir daripada Allah, seringkali orang bicara takdir adalah kita semuanya selamat. Kenapa ada pelajaran Yudas yang Tuhan berikan kepada kita seperti pada saat ini adalah ketika kita menolak takdir keselamatan itu, tawaran takdir keselamatan yang Tuhan berikan, kita akan hilang sama seperti apa yang Yudas pilih. Yudas mungkin datang memilih seakan-akan dia dekat dengan Yesus, berbeda seperti imam-imam yang betul-betul sudah menolak Yesus terang-terangan. Mereka melakukan seakan-akan imam-imam ini seorang penjahat-penjahat yang benar-benar bertentangan dengan Yesus yang merupakan agen-agen setan. Tapi agen setan yang tersembunyi dan tidak tersembunyi, karena dosa adalah suatu yang kita hidupkan dalam diri kita, yang kelihatan dan tidak kelihatan, mempunyai efek yang sama. Dosa yang kelihatannya seperti rohani, lalu menghancurkan, dan ini semua yang kita lihat ini adalah semuanya ini tidak membuat keselamatan. Jadi artinya, saudaraku, bagi saya pribadi ketika kita mempelajari ini, tidak ada satu dosa pun yang akan sanggup bertahan di hadapan Tuhan. Tersembunyi atau tidak tersembunyi. Yang hanya kita bisa buat sekarang adalah kita bisa datang mengandalkan Yesus Kristus, juru selamat kita itu. Kalau kita tidak dekat dengan dia, kalau kita tidak memikirkan tentang dia senantiasa, lebih daripada kita memikirkan diri kita sendiri ini, maka kita akan hilang selama-lamanya. Oke, terima kasih Dr. Alvin. Ada hal yang lain lagi yang menarik. Yudas, kita di bagian yang pertama kita tahu ada dua dosa Yudas kan. Dia sombong dan cinta diri. Nah, menarik tentang sombong, Yudas merasa lebih pintar atau lebih bijak dari Yesus. Jadi skenario yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Alvin, dia mau untuk mengantar dengan paksa. Karena dianggap dia lebih pintar. Yesus ini terlalu rendah hati, jadi dia mau taruh supaya nih Yesus jadi raja. Padahal dia sangat tidak mengerti skenario besar yang agung yang Tuhan mau tawarkan. Keselamatan yang harus mengeluarkan semua dosa, karena dosa itu adalah hal yang akan menghancurkan dan membinasakan. Pelajaran yang tadi sudah disinggung oleh Dr. Alvin yang menjadi pelajaran buat saya juga adalah kita harus hati-hati, jangan sampai kita pada satu saat yang kita tidak sukai, kemudian kita merasa kita lebih pintar. Tuhan harusnya begini kok, yang begini Tuhan yang bawa, kenapa Tuhan nggak? Saya udah minta begini, kenapa Tuhan nggak luluskan permintaan saya? Tidak izinkan saya untuk memiliki apa yang saya minta. Jadi kita menganggap kita lebih pintar dari Tuhan. Tuhan yang baik buat saya ini loh. Saya harus lulus dengan angka sekian, saya sudah seperti ini. Itu yang terbaik buat saya. Ketika Tuhan tidak mengizinkan hal itu, kita menjadi marah. Dan banyak orang yang marah kepada Tuhan karena hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kita bersyukur punya Tuhan. Meskipun kita marah sama dia, dia tetap mengasihi kita. Apapun yang terjadi pada kita. Itu hal yang kedua yang saya dapatkan yang sangat indah. Monica, maksudnya sesuatu untuk dibagi, silakan. Menyambung dari penjelasannya Dr. Grace, saya mempunyai kalimat lucu. Jadi seakan-akan kita yang atur skenario buat kehidupan kita. Ya, kita yang minta, saya maunya yang A Tuhan gitu. Sedangkan Tuhan sebenarnya maunya yang B. Saat tidak terdapat yang B, kita tidak dapat yang A,
kecewanya luar biasa, marahnya malah ke Tuhan gitu. Bukan kita introspeksi ke diri sendiri. Mungkin itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Memang kalau kita lihat, tapi seringkali Tuhan izinkan kita punya permohonan tercapai, tapi akibatnya kita rasakan. Ya, saya kasih contoh orang Israel saja. Ketika Tuhan sudah kasih makanan manna kepada mereka sepanjang perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tapi mereka desak Tuhan, desak Musa untuk berikan makanan daging dan ikan. Akhirnya Tuhan selama berapa bulan, 1 bulan lebih itu mereka terus minta sampai mereka mengeluh dan akan menghujat Tuhan. Tuhan kasih, dan kasihnya itu 1 bulan lebih. Mereka makan daging itu burung puyuh, dan akibatnya apa? Mereka ribuan yang kena penderitaan sakit bahkan mati, begitu banyak. Tuhan izinkan. Kalau kita paksa Tuhan, saudaraku, seringkali kita paksa dengan doa kita, tidak sesuai dengan rencana doa. Seringkali mungkin Tuhan jawab doa kita, tapi Dia jawab untuk supaya kita melihat akibat daripada permintaan kita yang keliru tadi. Oke, ada sedikit waktu lagi, mungkin 1-2 kalimat yang saya mau share karena saya sangat tertarik dengan Yudas. Kan gak ada orang yang tahu kalau dia, maksudnya murid-murid Yesus gak ada yang tahu kalau dia yang berkhianat. Tetapi ketika dia melihat, yang saya mau tekankan di sini adalah dosa kalau kita simpan itu akan menyiksa kita. Kan tadi Dr. Alvin sudah menggambarkan bagaimana kemudian dia udah gak tahan lagi karena dia lihat Yesus menyerahkan diri. Dia merasa ketakutan dengan akibat dari perbuatannya. Jadi dosa yang dia simpan, dia udah merasa disiksa dengan dosa yang dia simpan, dia berteriak sendiri. Jadi itu adalah amaran juga buat kita. Sebaik apapun kita menyimpan dosa kita, itu akan menyiksa hati kita, dan itu yang paling mengerikan. Kalau dosa yang kita simpan kemudian tidak kita bawa sama Tuhan, itu akan menyiksa kehidupan kita. Sayang sekali waktu kita sudah habis untuk diskusi. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah akhir kehidupan kita di dunia yang fana ini ditentukan oleh pilihan yang kita buat setiap hari. Dan kehidupan Yudas adalah amaran yang sangat keras bagi saudara dan saya. Apakah pilihan yang telah kita buat hari ini? Mari saudara, kita miliki kuasa Yesus yang akan mengubah karakter kita yang jahat dan menjadi seperti Dia, seperti Yesus, dengan mempelajari hidup Yesus. Dan kali ini bersama kami dalam membahas buku Kerinduan Segala Zaman. Kami berharap pendengar sedang mendapatkan berkat melalui pembahasan kali ini, dan teruslah bergabung bersama kami. Bila ada komentar dan permohonan untuk kami doakan, segera layangkan SMS ke nomor 0877 16161637. Berikut ini kami persilakan Dr. Alvin untuk menyimpulkan bagian dari bab 76. Silakan. Baik, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dosa ada dalam hati kita dan tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, kerinduan dari Tuhan ketika Dia menyerahkan anaknya adalah kita hanya datang kepada Dia, datang mengakui Dia, karena bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga yang terdapat dalam Matius 7 ayat 21, tetapi Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Apakah kehendak Bapa? Kita menjadi seperti Yesus, memiliki tabiatnya, tabiat yang penuh kasih, sabar, lemah lembut, dan rendah hati. Dan tabiat ini adalah tabiat yang mau mencintai Tuhan. Dan bila mana kita mencintai Tuhan, kita akan menuruti segala perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Firman Tuhan yang menghidupkan, itulah yang perlu kita ikuti. Menurut kasih yang ada di dalam hati kita, kasih kepadanya. Biarlah Tuhan memberkati kita. Marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami memiliki jalan keselamatan di dalam Yesus. Kami memiliki suatu cara yang terindah dalam meninggalkan dosa kami, kelemahan-kelemahan kami yang sudah mendarah daging. Tetapi dalam kehidupan Yesus, di dalam firman Tuhan, di dalam melakukan kehendak-Mu, maka di sanalah terdapat sumber kehidupan yang Yesus sudah berikan kepada kami di dalam kehidupan Engkau sendiri. Biarlah pergumulan kami setiap hari Tuhan, di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga kami, di dalam beban-beban penderitaan, sakit fisik, sakit mental, bahkan di dalam kerohanian kami yang sedang lemah. Tuhan, tariklah kami lebih dekat kepada Engkau melalui firman-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur di dalam nama Yesus. Amin.
Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami menunggu SMS Anda di nomor 0877 16161637. Dan kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus telah menjadi bagian para pendengar sekalian dan berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya bab 77 dalam ruang pengadilan Pilatus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.